Sejarah Perang Padri. Perang Padri berlangsung di Sumatera Barat dan sekitarnya, terutama di kawasan Kerajaan Pagaruyung dari tahun 1803 hingga 1838. Perang ini merupakan peperangan yang pada awalnya akibat pertentangan dalam masalah adat sebelum berubah menjadi peperangan melawan penjajahan. Perang Padri dimulai dengan munculnya pertentangan sekelompok ulama yang dijuluki sebagai kaum Padri, terutama kebiasaan-kebiasaan yang marak dilakukan oleh kalangan masyarakat yang disebut kaum adat di kawasan Kerajaan Pagaruyung dan sekitarnya. Kebiasaan yang dimaksud seperti perjudian, penyambungan ayam, penggunaan madat, minuman keras, tembakau terkecuali sirih, dan juga aspek hukum adat matriarkat. Mengenai warisan, serta longgarnya pelaksanaan kewajiban ritual formal agama Islam. Tidak adanya kesepakatan dari kaum adat yang padahal telah memeluk Islam untuk meninggalkan kebiasaan tersebut memicu kemarahan kaum Padri, sehingga pecahlah peperangan pada tahun 1803. Hingga tahun 1833, peperangan ini dapat dikatakan sebagai perang saudara yang melibatkan sesama orang Minang dan suku Mandailing. Dalam peperangan ini, kaum Padri dipimpin oleh Harimau Nan Salapan, sedangkan kaum adat dipimpin oleh yang di-Pertuan Pagaruyung. Waktu itu Sultan Arifin Muningsyah, kaum adat yang mulai terdesak, meminta bantuan kepada Belanda pada tahun 1821. Namun keterlibatan Belanda ini justru memperumit keadaan, sehingga sejak tahun 1833 kaum adat berbalik melawan Belanda dan bergabung bersama kaum Padri. Walaupun pada akhirnya peperangan ini dapat dimenangkan oleh Belanda. Perang Padri termasuk peperangan dengan rentang waktu yang cukup panjang, menguras harta dan mengorbankan jiwa raga. Perang ini selain meruntuhkan kekuasaan Kerajaan Pagaruyung, juga berdampak merosotnya perekonomian masyarakat di sekitarnya dan memunculkan perpindahan masyarakat dari kawasan konflik. Latar belakang Perang Padri. Perang Padri dilatar belakangi oleh kepulangan 3 orang haji dari Mekah sekitar tahun 1803, yaitu Haji Miskin, Haji Sumanik, dan Haji Piobang yang ingin memperbaiki syariat Islam yang belum sempurna dijalankan oleh masyarakat Minangkabau. Mengetahui hal tersebut, Tuanku Nan Renceh sangat tertarik lalu ikut mendukung keinginan ketiga orang haji tersebut bersama dengan ulama lain di Minangkabau yang tergabung dalam Harimau Nan Salapan. Harimau Nan Salapan kemudian meminta Tuanku Lintau untuk mengajak yang di-Pertuan Pagaruyung Sultan Arifin Muningsyah beserta kaum adat untuk meninggalkan beberapa kebiasaan yang bertentangan dengan ajaran agama Islam. Dalam beberapa perundingan tidak ada kata sepakat antara kaum Padri dengan kaum adat. Seiring itu beberapa nagari dalam Kerajaan Pagaruyung bergejolak. Puncaknya pada tahun 1815, kaum Padri di bawah pimpinan Tuanku Pasaman menyerang Kerajaan Pagaruyung dan pecahlah peperangan di Koto Tangah. Serangan ini menyebabkan Sultan Arifin Muningsyah terpaksa menyingkir dan melarikan diri dari ibu kota kerajaan.
Dari catatan Raffles yang pernah mengunjungi Pagaruyung pada tahun 1818 menyebutkan bahwa ia hanya mendapati sisa-sisa istana kerajaan Pagaruyung yang sudah terbakar. Keterlibatan Belanda dalam Perang Padri. Karena terdesak dalam peperangan dan keberadaan yang di Pertuan Pagaruyung yang tidak pasti, maka kaum adat yang dipimpin oleh Sultan Tangkal Alam Bagagar meminta bantuan kepada Belanda pada tanggal 21 Februari 1821. Walaupun sebetulnya Sultan Tangkal Alam Bagagar waktu itu dianggap tidak berhak membuat perjanjian dengan mengatasnamakan Kerajaan Pagaruyung. Akibat dari perjanjian ini, Belanda menjadikannya sebagai tanda penyerahan Kerajaan Pagaruyung kepada pemerintah Hindia Belanda. Kemudian mengangkat Sultan Tangkal Alam Bagagar sebagai Regjen Tanah Datar. Keterlibatan Belanda dalam perang karena diundang oleh kaum adat dan campur tangan Belanda dalam perang itu ditandai dengan penyerangan Simawang dan sulit air oleh pasukan Kapten Govinet dan Kapten Dienema pada bulan April tahun 1821 atas perintah Residen James Dupuy di Padang. Kemudian pada tanggal 8 Desember 1821 datang tambahan pasukan yang dipimpin oleh Letnan Kolonel Raff untuk memperkuat posisi pada kawasan yang telah dikuasai tersebut. Pada tanggal 4 Maret 1822, pasukan Belanda di bawah pimpinan Letnan Kolonel Raff berhasil memukul mundur kaum Padri keluar dari Pagaruyung. Kemudian Belanda membangun benteng pertahanan di Batu Sangkar dengan nama Fort van der Kapellen. Sedangkan kaum Padri menyusun kekuatan dan bertahan di Lintau. Pada tanggal 10 Juni tahun 1822, pergerakan pasukan Raff di Tanjung Alam dihadang oleh kaum Padri, tetapi pasukan Belanda dapat terus melaju ke Luha Agam. Pada tanggal 14 Agustus 1822, dalam pertempuran di Baso, Kapten Govinet menderita luka berat kemudian meninggal dunia pada 5 September 1822. Pada bulan September tahun 1822, pasukan Belanda terpaksa kembali ke Batu Sangkar karena terus tertekan oleh serangan kaum Padri yang dipimpin oleh Tuanku Nan Renceh. Setelah mendapat tambahan pasukan pada 13 April 1823, Raff mencoba kembali menyerang Lintau, tetapi kaum Padri dengan gigih melakukan perlawanan, sehingga pada tanggal 16 April 1823, Belanda terpaksa kembali ke Batu Sangkar. Sementara pada tahun 1824, yang di Pertuan Pagaruyung Sultan Arifin Muningsyah kembali ke Pagaruyung atas permintaan Letnan Kolonel Raff. Tetapi pada tahun 1825, Raja terakhir Minangkabau ini wafat dan kemudian dimakamkan di Pagaruyung. Sedangkan Raff sendiri meninggal dunia secara mendadak di Padang pada tanggal 17 April 1824 setelah sebelumnya mengalami demam tinggi. Sementara pada bulan September 1824, pasukan Belanda di bawah pimpinan Mayor Frans Leomlin telah berhasil menguasai beberapa kawasan di Luha Agam. Di antaranya Koto Tuo,
dan Ampang Gadang. Kemudian mereka juga telah menduduki Biaro dan Kapau. Tetapi karena luka-luka yang dideritanya, di bulan Desember 1824, Lim Lin meninggal dunia di Padang. Gencatan senjata dalam Perang Padri. Perlawanan yang dilakukan oleh kaum Padri cukup tangguh, sehingga sangat menyulitkan Belanda untuk menundukkannya. Oleh sebab itu, Belanda melalui residennya di Padang mengajak pemimpin kaum Padri yang waktu itu telah dipimpin oleh Tuanku Imam Bonjol untuk berdamai dengan maklumat Perjanjian Masang pada tanggal 15 November 1825. Hal ini dimaklumi karena saat bersamaan pemerintah Hindia Belanda juga kehabisan dana dalam menghadapi peperangan lain di Eropa dan Jawa seperti Perang Diponegoro. Selama periode gencatan senjata, Tuanku Imam Bonjol mencoba memulihkan kekuatan dan juga mencoba merangkul kembali kaum adat. Sehingga akhirnya muncul suatu kompromi yang dikenal dengan nama Plakat Puncak Pato di Bukit Marapalam, Kabupaten Tanah Datar, yang mewujudkan konsensus bersama adat Basandi Sarak. Sarak Basandi Kitabullah yang artinya adat Minangkabau berlandaskan kepada agama Islam, sedangkan agama Islam berlandaskan kepada Al-Quran. Tuanku Imam Bonjol dalam Perang Padri. Tuanku Imam Bonjol yang bernama asli Muhammad Sahab muncul sebagai pemimpin dalam Perang Padri setelah sebelumnya ditunjuk oleh Tuanku Nan Renceh sebagai imam di Bonjol. Kemudian menjadi pemimpin sekaligus panglima perang setelah Tuanku Nan Renceh meninggal dunia. Pada masa kepemimpinannya, ia mulai menyesali beberapa tindakan keliru yang dilakukan oleh kaum Padri terhadap saudara-saudaranya sebagaimana yang terdapat dalam memorinya. Walau di sisi lain, fanatisme tersebut juga melahirkan sikap kepahlawanan dan cinta tanah air. Peperangan Jilid Kedua. Setelah berakhirnya Perang Diponegoro dan pulihnya kekuatan Belanda di Jawa, pemerintah Hindia Belanda kembali mencoba untuk menundukkan kaum Padri. Hal ini sangat didasari oleh keinginan kuat untuk penguasaan penanaman kopi yang sedang meluas di kawasan pedalaman Minangkabau atau Darek. Sampai abad 19, komoditas perdagangan kopi merupakan salah satu produk andalan Belanda di Eropa. Christine Dobbin menyebutnya lebih kepada perang dagang. Hal ini seiring dengan dinamika perubahan sosial masyarakat Minangkabau dalam liku-liku perdagangan di pedalaman dan pesisir pantai barat atau pantai timur. Sementara Belanda pada satu sisi ingin mengambil alih atau memonopoli, selanjutnya untuk melemahkan kekuatan lawan, Belanda melanggar perjanjian yang telah dibuat sebelumnya dengan menyerang Nagari Pandai Sike yang merupakan salah satu kawasan yang mampu memproduksi mesiu dan senjata api. Kemudian untuk memperkuat kedudukannya, Belanda membangun benteng di Bukit Tinggi yang dikenal dengan nama Fort de Kock. Pada awal bulan Agustus 1831, Lintau berhasil ditaklukkan, menjadikan Luhak tanah datar berada di bawah kendali Belanda. Namun Tuanku Lintau masih tetap melakukan perlawanan dari kawasan Luhak Limo Puluah.
Sementara ketika Letnan Kolonel Elot melakukan berbagai serangan terhadap kaum Padri antara tahun 1831 hingga 1832, ia memperoleh tambahan kekuatan dari pasukan Sentot Prawirodirjo, salah seorang panglima pasukan Pangeran Diponegoro yang telah membelot dan berdinas pada pemerintah Hindia Belanda setelah usai perang di Jawa. Namun kemudian Kolonel Elot berpendapat kehadiran Sentot yang ditempatkan di Lintau justru menimbulkan masalah baru. Beberapa dokumen-dokumen resmi Belanda membuktikan kesalahan Sentot yang telah melakukan persekongkolan dengan kaum Padri, sehingga kemudian Sentot dan legionnya dikembalikan ke Pulau Jawa. Di Jawa, Sentot juga tidak berhasil menghilangkan kecurigaan Belanda terhadap dirinya, dan Belanda pun juga tidak ingin ia tetap berada di Jawa dan mengirimnya kembali ke Sumatera. Namun, di tengah perjalanan, Sentot diturunkan dan ditahan di Bengkulu, lalu ditinggal sampai mati sebagai orang buangan, sedangkan pasukannya dibubarkan. Kemudian direkrut kembali menjadi tentara Belanda. Pada bulan Juli 1832, dari Jakarta dikirim pasukan infanteri dalam jumlah besar di bawah pimpinan Letnan Kolonel Ferdinand P. Vermeulen Krieger untuk mempercepat penyelesaian peperangan. Dengan tambahan pasukan tersebut, pada bulan Oktober 1832, Luhak Limo Puluah telah berada dalam kekuasaan Belanda bersamaan dengan meninggalnya Tuanku Lintau. Kemudian kaum Padri terus melakukan konsolidasi dan berkubu di Kamang. Tetapi seluruh kekuatan kaum Padri di Luhak Agam juga dapat ditaklukkan Belanda setelah jatuhnya Kamang pada akhir tahun 1832. Sehingga kembali kaum Padri terpaksa mundur dari kawasan Luhak dan bertahan di Bonjol. Selanjutnya pasukan Belanda mulai melakukan penyisiran pada beberapa kawasan yang masih menjadi basis kaum Padri pada awal Januari 1833. Pasukan Belanda membangun kubu pertahanan di Padang Mantinggi. Tetapi sebelum mereka dapat memperkuat posisi, kubu pertahanan tersebut diserang oleh kaum Padri di bawah pimpinan Tuanku Rau, yang mengakibatkan banyak korban di pihak Belanda. Namun dalam pertempuran di Air Bangis pada tanggal 29 Januari 1833, Tuanku Rau menderita luka berat. Akibat dihujani peluru, kemudian ia dinaikkan ke atas kapal untuk diasingkan. Belum lama berada di atas kapal, Tuanku Rau menemui ajalnya. Diduga jenazahnya kemudian dibuang ke laut oleh tentara Belanda. Perlawanan bersama dalam Perang Padri. Sejak tahun 1833, mulai muncul kompromi antara kaum adat dan kaum Padri pada tanggal 11 Januari 1833. Beberapa kubu pertahanan dari garnisun Belanda diserang secara mendadak, membuat keadaan menjadi kacau. Disebutkan ada sekitar 139 orang tentara Eropa serta ratusan tentara pribumi terbunuh. Sultan Tangkal Alam Bagagar yang sebelumnya ditunjuk oleh Belanda sebagai Regen Tanah Datar ditangkap oleh pasukan Letnan Kolonel Elot pada tanggal 2 Mei 1833 di Batu Sangkar atas tuduhan pengkhianatan.
Kemudian Belanda mengasingkannya ke Batavia. Walau dalam catatan Belanda, Sultan Tangkal Alam Bagagar menyangkal keterlibatannya dalam penyerangan beberapa pos Belanda. Tetapi pemerintah Hindia Belanda juga tidak mau mengambil resiko untuk menolak laporan dari para perwiranya. Kedudukan Regen Tanah Datar kemudian diberikan kepada Tuan Gadang di Batipuh. Menyadari hal itu, kini Belanda bukan hanya menghadapi kaum Padri saja, tetapi secara keseluruhan masyarakat Minangkabau. Maka pemerintah Hindia Belanda pada tahun 1833 mengeluarkan pengumuman yang disebut Plakat Panjang, berisi sebuah pernyataan bahwa kedatangan Belanda ke Minangkabau tidaklah bermaksud untuk menguasai negeri tersebut. Mereka hanya datang untuk berdagang dan menjaga keamanan. Penduduk Minangkabau akan tetap diperintah oleh para penghulu mereka dan tidak pula diharuskan membayar pajak. Kemudian Belanda berdalih bahwa untuk menjaga keamanan, membuat jalan, membuka sekolah, dan sebagainya memerlukan biaya. Maka penduduk diwajibkan menanam kopi dan mesti menjualnya kepada Belanda. Serangan ke Bonjol. Lamanya penyelesaian peperangan ini memaksa Gubernur Jenderal Hindia Belanda Johannes van de Bos pada tanggal 23 Agustus 1833 pergi ke Padang untuk melihat dari dekat proses operasi militer yang dilakukan oleh pasukan Belanda. Sesampainya di Padang, ia melakukan perundingan dengan Komisaris Pesisir Barat Sumatera, Mayor Jenderal Reis dan Letnan Kolonel Elot, untuk segera menaklukkan Benteng Bonjol, pusat komando pasukan Padri. Reis dan Elot menerangkan bahwa belum datang saatnya yang baik untuk mengadakan serangan umum terhadap Benteng Bonjol karena kesetiaan penduduk Luhak Agam masih disangsikan. Dan mereka sangat mungkin akan menyerang pasukan Belanda dari belakang. Tetapi Van de Bos bersikeras untuk segera menaklukkan Benteng Bonjol paling lambat tanggal 10 September 1833. Kedua opsi tersebut meminta tangguh 6 hari, sehingga jatuhnya Bonjol diharapkan pada tanggal 16 September 1833. Taktik serangan gerilya yang diterapkan kaum Padri kemudian berhasil memperlambat gerak laju serangan Belanda di Benteng Bonjol. Bahkan dalam beberapa perlawanan, hampir semua perlengkapan perang pasukan Belanda seperti meriam beserta perbekalannya dapat dirampas. Pasukan Belanda hanya dapat membawa senjata dan pakaian yang melekat di tangan dan badannya. Sehingga pada tanggal 21 September 1833, sebelum Gubernur Jenderal Hindia Belanda digantikan oleh Jens Christine Bout, Van de Bos membuat laporan bahwa penyerangan ke Bonjol gagal dan sedang diusahakan untuk konsolidasi guna penyerangan selanjutnya. Kemudian selama tahun 1834, Belanda hanya fokus pada pembuatan jalan dan jembatan yang mengarah ke Bonjol dengan mengerahkan ribuan tenaga kerja paksa. Hal ini dilakukan untuk memudahkan mobilitas pasukannya dalam menaklukkan Bonjol. Selain itu, pihak Belanda juga terus berusaha menanamkan pengaruhnya pada beberapa kawasan yang dekat dengan kubu pertahanannya. Pada tanggal 16 April 1835, Belanda memutuskan untuk kembali mengadakan serangan besar-besaran untuk menaklukkan Bonjol
dan sekitarnya. Operasi militer dimulai pada tanggal 21 April 1835. Pasukan Belanda dipimpin oleh Letnan Kolonel Bauer memecah pasukannya menuju Masang menjadi dua bagian, yang bergerak masing-masing dari Matur dan Bamban. Pasukan ini mesti menyeberangi sungai yang saat itu tengah dilanda banjir, dan terus masuk menyusup ke dalam hutan rimba, mendaki gunung dan menuruni lembah guna membuka jalur baru menuju Bonjol. Pada tanggal 23 April 1835, gerakan pasukan Belanda ini telah berhasil mencapai tepi Batang Gantiang, kemudian menyeberanginya dan berkumpul di Batusari. Dari sini hanya ada satu jalan sempit menuju Sipisang, daerah yang masih dikuasai oleh kaum Patri. Sesampainya di Sipisang, pecah pertempuran sengit antara pasukan Belanda dengan kaum Patri. Pertempuran berlangsung selama 3 hari 3 malam tanpa henti sampai banyak korban kedua belah pihak. Akhirnya dengan kekuatan yang jauh tak sebanding, pasukan kaum Patri terpaksa mengundurkan diri ke hutan rimba sekitarnya. Jatuhnya daerah Sipisang ini meningkatkan moralitas pasukan Belanda. Kemudian daerah ini dijadikan sebagai kubu pertahanan sambil menunggu pembuatan jembatan menuju Bonjol. Walau pergerakan laju pasukan Belanda menuju Bonjol masih sangat lamban, hampir sebulan waktu yang diperlukan untuk dapat mendekati daerah lembah Alahan Panjang sebagai front terdepan dari Alahan Panjang adalah daerah padang lawas yang secara penuh masih dikuasai oleh kaum Patri. Namun pada tanggal 8 Juni 1835, pasukan Belanda berhasil menguasai daerah ini. Selanjutnya pada tanggal 11 Juni 1835, pasukan Belanda kembali bergerak menuju sebelah timur Batang Alahan Panjang dan membuat kubu pertahanan di sana. Sementara pasukan kaum Patri tetap bersiaga di seberangnya. Pasukan Belanda berhasil mendekati Bonjol dalam jarak kira-kira hanya 250 langkah. Pada tengah malam tanggal 16 Juni 1835, kemudian mereka mencoba membuat kubu pertahanan. Selanjutnya dengan menggunakan howitzer, mortir dan meriam, pasukan Belanda menembaki benteng Bonjol. Namun kaum Patri tidak tinggal diam. Dengan menembakkan mesiu pula dari Bukit Tajadi, sehingga dengan posisi yang kurang menguntungkan, pasukan Belanda banyak menjadi korban. Pada tanggal 17 Juni 1835 kembali datang bantuan tambahan pasukan sebanyak 2.000 orang yang dikirim oleh Residen Prancis di Padang. Dan pada tanggal 21 Juni 1835 dengan kekuatan yang besar, pasukan Belanda memulai gerakan maju menuju sasaran akhir, yaitu benteng Bonjol di Bukit Tajadi. Benteng Bonjol. Benteng Bonjol terletak di atas bukit yang hampir tegak lurus ke atas, dikenal dengan nama Bukit Tajadi. Tidak begitu jauh dari benteng ini mengalir Batang Alahan Panjang, sebuah sungai di tengah lembah dengan aliran yang deras, berliku-liku dari utara ke selatan. Benteng ini berbentuk segi 4 panjang, 3 sisinya dikelilingi oleh dinding pertahanan 2 lapis, setinggi kurang lebih 3 meter. Di antara kedua lapis dinding dibuat parit.
yang dalam dengan lebar 4 meter. Dinding luar terdiri dari batu-batu besar dengan teknik pembuatan hampir sama dengan benteng-benteng di Eropa, dan di atasnya ditanami bambu berduri panjang yang ditanam sangat rapat sehingga kaum Padri dapat mengamati bahkan menembakkan meriam kepada pasukan Belanda. Semak belukar dan hutan yang sangat lebat di sekitar Bonjol menjadikan kubu-kubu pertahanan kaum Padri tidak mudah untuk dilihat oleh pasukan Belanda. Keadaan inilah yang dimanfaatkan dengan baik oleh kaum Padri untuk membangun kubu pertahanan yang strategis sekaligus menjadi markas utama Tuanku Imam Bonjol. Pengepungan Bonjol. Melihat kokohnya benteng Bonjol, pasukan Belanda mencoba melakukan blokade terhadap Bonjol dengan tujuan untuk melumpuhkan suplai bahan makanan dan senjata pasukan Padri. Blokade yang dilakukan ini ternyata tidak efektif karena justru kubu-kubu pasukan pertahanan Belanda dan bahan perbekalan yang banyak diserang oleh pasukan kaum Padri secara gerilya. Di saat bersamaan, seluruh pasukan kaum Padri mulai berdatangan dari daerah-daerah yang telah ditaklukkan pasukan Belanda, yaitu dari berbagai negeri di Minangkabau dan sekitarnya. Semua bertekad bulat untuk mempertahankan markas besar Bonjol sampai titik darah penghabisan, hidup mulia atau mati syahid. Usaha untuk melakukan serangan ofensif terhadap Bonjol baru dilakukan kembali setelah bala bantuan tentara yang terdiri dari pasukan Bugis datang. Maka pada pertengahan Agustus 1835, penyerangan dimulai, dilakukan terhadap kubu-kubu pertahanan kaum Padri yang berada di Bukit Tajadi, dan pasukan Bugis ini berada pada bagian depan pasukan Belanda dengan merebut satu persatu kubu-kubu pertahanan strategis kaum Padri yang berada di sekitar Bukit Tajadi. Namun sampai awal September 1835, pasukan Belanda belum berhasil menguasai Bukit Tajadi. Malah pada tanggal 5 September 1835, kaum Padri keluar dari kubu pertahanannya, menyerbu keluar benteng menghancurkan kubu-kubu pertahanan Belanda yang dibuat sekitar Bukit Tajadi. Setelah serangan tersebut, pasukan kaum Padri segera kembali masuk ke dalam benteng Bonjol. Pada tanggal 9 September 1835, pasukan Belanda mencoba menyerang dari arah Lahak Limo, Puluah, dan Padang Bubus. Tetapi hasilnya gagal, bahkan banyak menyebabkan kerugian pada pasukan Belanda. Letnan Kolonel Bauer, salah seorang komando pasukan Belanda, menderita sakit dan terpaksa dikirim ke Bukit Tinggi. Kemudian posisinya digantikan oleh Mayor Prager. Blokade yang berlarut-larut dan keberanian kaum Padri membuktikan semangat keberanian rakyat sekitarnya untuk memberontak dan menyerang pasukan Belanda. Hingga pada tanggal 11 Desember 1835, rakyat Simpang dan Alahan Mati mengangkat senjata dan menyerang kubu-kubu pertahanan Belanda. Pasukan Belanda kewalahan mengatasi perlawanan ini. Namun setelah datang bantuan dari serdadu-serdadu Madura yang berdinas pada pasukan Belanda, perlawanan ini dapat diatasi. Hampir setahun mengepung Bonjol, pada tanggal 3 Desember 1836,
pasukan Belanda kembali melakukan serangan besar-besaran terhadap benteng Bonjol sebagai usaha terakhir untuk menaklukkan Bonjol. Serangan dahsyat ini mampu menjebol sebagian benteng Bonjol sehingga pasukan Belanda dapat masuk menyerbu dan berhasil membunuh beberapa keluarga Tuanku Imam Bonjol. Tetapi dengan kegigihan dan semangat juang yang tinggi, kaum Patri kembali berhasil memporak-porandakan musuh, sehingga Belanda terusir dan terpaksa kembali keluar dari benteng dengan meninggalkan banyak sekali korban jiwa di masing-masing pihak. Kegagalan penaklukan ini benar-benar memukul kebijaksanaan Gubernur Jenderal Hindia Belanda di Batavia yang waktu itu telah dipegang oleh Dominique Jacques d'Arens. Kemudian pada awal tahun 1837 mengirimkan seorang panglima perangnya yang bernama Mayor Jenderal Cox-Hughes untuk memimpin langsung serangan besar-besaran ke benteng Bonjol untuk kesekian kalinya. Cox-Hughes merupakan seorang perwira tinggi Belanda yang memiliki keahlian dalam strategi perang benteng stelsel. Selanjutnya, Belanda dengan intensif mengepung Bonjol dari segala jurusan selama sekitar 6 bulan. Pada 16 Maret hingga 17 Agustus 1837 dipimpin oleh jenderal dan beberapa perwira, pasukan gabungan ini sebagian besar terdiri dari berbagai suku seperti Jawa, Madura, Bugis, Ambon. Terdapat 148 perwira Eropa, 36 perwira pribumi, 1.103 tentara Eropa, 4.130 tentara pribumi. Dari Batavia didatangkan terus tambahan kekuatan tentara Belanda di mana pada tanggal 20 Juli 1837 tiba dengan kapal Perle di Padang sejumlah orang Eropa serdadu dari Afrika yang berdinas dalam tentara Belanda. Direkrut dari Ghana dan Mali, terdiri dari 1 sergen dan 4 korporals dan 112 frankers, serta dipimpin oleh Kapiten Sining. Serangan yang bergelombang serta bertubi-tubi dan hujan peluru dari pasukan artileri yang bersenjatakan meriam-meriam besar selama kurang lebih 6 bulan lamanya, serta pasukan infanteri dan kavaleri yang terus berdatangan pada tanggal 3 Agustus 1837 dipimpin oleh Letnan Kolonel Michels sebagai komandan lapangan terdepan, mulai sedikit demi sedikit menguasai keadaan. Dan akhirnya pada tanggal 15 Agustus 1837 Bukit Tajadi jatuh, dan pada tanggal 16 Agustus 1837 Benteng Bonjol secara keseluruhan dapat ditaklukkan. Namun Tuanku Imam Bonjol dapat mengundurkan diri keluar dari benteng dengan didampingi oleh beberapa pengikutnya terus menuju daerah Marapak. Perundingan dalam Perang Patri. Dalam pelarian dan persembunyiannya, Tuanku Imam Bonjol terus mencoba mengadakan konsolidasi terhadap seluruh pasukannya yang telah bercerai-berai dan lemah. Tetapi karena telah lebih 3 tahun bertempur melawan Belanda secara terus-menerus, ternyata hanya sedikit saja yang tinggal dan masih siap untuk bertempur kembali. Tuanku Imam Bonjol menyerah kepada Belanda pada Oktober 1837 dengan kesepakatan bahwa anaknya yang ikut bertempur selama ini, Nali-Sultan Caniago, diangkat sebagai pejabat kolonial Belanda.
Pada tanggal 23 Januari 1838, Imam Bonjol dibuang ke Cianjur. Dan pada akhir tahun 1838, ia kembali dipindahkan ke Ambon. Kemudian pada tanggal 19 Januari 1839, Tuanku Imam Bonjol kembali dipindahkan ke Lota Minahasa dekat Manado. Dan di daerah inilah setelah menjalani masa pembuangan selama 27 tahun lamanya, pada tanggal 8 November 1864, Tuanku Imam Bonjol meninggal dunia pada tanggal 8 November 1864. Beliau dimakamkan di tempat pengasingannya tersebut. Tuanku Imam Bonjol menulis autobiografi yang dinamakan Naskah Tuanku Imam Bonjol, yang antara lain berisi kekecewaannya terhadap masyarakat Bonjol yang terpecah dan tidak mau bersatu. Tulisan tersebut merupakan karya sastra autobiografi pertama dalam bahasa Melayu, disimpan oleh keturunan Imam Bonjol, dan dipublikasikan tahun 1925 di Berkeley dan 2004 di Padang. Akhir peperangan. Meskipun pada tahun 1837 benteng Bonjol dapat dikuasai Belanda dan Tuanku Imam Bonjol berhasil ditipu dan ditangkap, tetapi peperangan ini masih berlanjut sampai akhirnya benteng terakhir kaum Patri di Dalu-Dalu daerah Rokan Hulu yang waktu itu telah dipimpin oleh Tuanku Tambusai jatuh pada 28 Desember 1838. Jatuhnya benteng tersebut memaksa Tuanku Tambusai mundur. Bersama sisa-sisa pengikutnya pindah ke Negeri Sembilan di Semenanjung Malaya. Dan akhirnya peperangan ini dianggap selesai. Kemudian Kerajaan Pagaruyung ditetapkan menjadi bagian dari Pakneterlandska. Dan wilayah Pandens-Bevenlanden telah berada di bawah pengawasan pemerintah Hindia Belanda. Warisan sejarah. Pengaruh dari peperangan ini menumbuhkan sikap patriotisme kepahlawanan bagi masing-masing pihak yang terlibat. Selepas jatuhnya benteng Bonjol, pemerintah Hindia Belanda membangun sebuah monumen untuk mengenang kisah peperangan ini. Kemudian sejak tahun 1913, beberapa lokasi tempat terjadinya perang ini ditandai dengan tugu dan dimasukkan sebagai kawasan wisata di Minangkabau. Begitu juga selepas kemerdekaan Indonesia, pemerintah setempat juga membangun museum dan monumen di Bonjol dan dinamai dengan Museum dan Monumen Tuanku Imam Bonjol. Perjuangan beberapa tokoh dalam Perang Patri ini mendorong pemerintah Indonesia kemudian menetapkan Tuanku Imam Bonjol dan Tuanku Tambusai sebagai pahlawan nasional.